Ketika nilai jaminan Anda 2 kali lipat atau 2 sampai 3 kali lipat daripada nilai hutang Anda, itu ke bank ya, itu dalam posisi bahaya. So banyak kejadian akhirnya banyak orang bermain atau orang tukang tutup aset atau mencari orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan seseorang. Dia dengan menggunakan cara lelang, dia dapatkan harga murah segala macam-macam. Tapi saya ingatkan ya, kalau Anda melakukan ini Anda tidak berkah. Pertama, yang kedua, kami akan bantu orang-orang yang dilelang sepihak oleh bank segala macam-macam untuk melawan gitu. Jadi Anda akan bermasalah sampai ke MA nanti gitu. Dan itu prosesnya panjang so. Jadi yaitu, jadi kalau Anda tidak mau bermasalah, saya ingatkan lagi, bagi Anda yang sering ambil kesempatan barang-barang lelang atau aset-aset lelangan, kami siap membantu sampai Anda digugat gitu. Kalau bisa jangan. Jadi itu dulu mas topiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qalatilati ajli alhamdulillah bi Islam wa liman kafa min al-miniman. Alhamdulillah kulli hal alhamdulillah bi ni'matil sholihan. Ini ada WA dari Pak Johan ya. Dia kredit di salah satu bank swasta dan nilai kreditnya adalah 4 miliar, asetnya 7,5 sampai minimal 6 miliar gitu. Dan dia kaget macet 5 bulan, sudah melakukan restrukturisasi, ternyata nggak mampu juga gitu. Pertama bayar tiap bulan 30 juta, udah di-distract sampai 10 juta. Waktu Covid dia bisnisnya adalah bisnis jualan pakaian anak-anak dan yang lainnya gitu. Jadi Pak John minta, Pak Ridwan gimana sih, saya dipanggil bank terus tiba-tiba sekarang ini katanya dikasih waktu 1 minggu untuk mau dilelang gitu. Kok bisa sih baru 1 minggu? Jadi macetnya 5 bulanan, dari mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan betul. Dari Februari udah macet, dia tidak bisa bayar karena bisnis sepi. Dia juga curhat ke saya, ketika biasanya Pak Ridwan, ketika Idul Fitri itu kan omsetnya naik, ini nggak malah turun gitu. Jadi anomali bener sekarang ini. Terus saya harus gimana Pak Ridwan, aset saya mau dilelang gitu. Dengan itu rumah satu-satunya gitu. Jadi dia takut kan, dan saya bilang ini bahaya. Kenapa? Karena kalau nilai aset Anda minimal di atas 1,5 gitu, atau dua kali lipat, ini hampir 2 kali lipatnya rumahnya. Dan dia dulu ya seperti itulah gitu. Dan mau dilelang, apa yang harus dilakukan gitu? Ketika dipanggil segala macam-macam, ya udah. Jadi Anda harus siap untuk melakukan perlawanan gitu. Kalau udah seperti ini, pertama yang harus disiapkan adalah Anda harus ada keikhlasan dulu. Pertama tobat riba dulu, jangan melakukan riba dulu segala macam-macam. Jangan melakukan riba sampai nanti. Kenapa? Anda bayangkan ya, bank itu ketika Anda di hari yang cerah ibaratnya, mereka tawarkan payung, tapi ketika hari hujan mereka akan tutup, direbut payungnya gitu. Jadi peribahasanya seperti itu. Jadi ketika Anda lagi bisnis bagus, pasti mereka nawarkan kredit itu. Saya dulu awal kredit 30 tahun lalu itu hanya sekitar 700 jutaan sampai 1 miliar gitu. Ketika bisnis saya bagus ditambahin menjadi 2,5 miliar, bagus lagi 5 miliar, bagus lagi terus sampai di atas 10 M gitu. Jadi seperti itu. Dan itu di berbagai bank saya. Dan ya seperti itu. Jadi kalau kita lagi bisnis bagus dan tiba-tiba saya tiap bulan bayar iuran saya tiap bulannya, bunga dan yang lainnya, cicilan ke bank itu sudah nyampe 250 juta per bulan sob. Jadi kalau omset saya di bawah 2 miliar itu saya rugi sob, bukan 2 miliar. Jadi lambat laun napasnya udah kehabisan gitu. Dan ketika kita ngambil si anak saja gitu. Dulu mobil pun setiap tahun saya ganti sob. Sekarang mana gitu, mobil Pajero ini udah berapa tahun ya? Udah hampir 5 tahun di tangan saya gitu. Dan itu pun saya bukan beli baru, beli second gitu. Beli second. Jadi kalau dulu enggak gitu, saya nanya ya beli gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Jadi ketika kita ada uang itu kadang teman minjem, ada proyek bermasalah, itu nggak masalah. Ternyata apa? Saya macet di proyek aja, mungkin di atas 5M uang saya di luar gitu, dan nggak bisa kebayar. Terutama di BUMN karya gitu. Dulu kan saya ngerjakan konstruksi gitu, ngerjakan konstruksinya gedung Pemda Badung, DPRD dan yang lainnya. Ketika dia pindah ke sana itu saya kerjakan gitu. Dan itu macet ya luar biasa gitu. Jadi piutang saya aja hampir 5M lebih, saya nggak tertagih gitu. Kalau saya pikirkan sob, saya udah kurus, udah stres gitu. Tapi saya nggak pikirkan, ya alhamdulillah ada rezeki yang lainnya gitu. Nah itu dia. Kalau kita kebanyakan uang, kadang-kadang kita suka menggampangkan uang. Kalau ada orang minjem kita main kasih doang gitu. Ternyata pengembaliannya juga susah gitu. Nah saya kena tipu banyak sob.
Jadi terakhir ditipu aja sama orang mungkin 3 tahun lalu itu kena sampai 200 jutaan gitu. Ya udah gitu, bantuin malah nggak mau dibayar gitu. Dan ketika saya tagih susah banget gitu, masa utang 200 jutaan dibayar cuma 3 juta, dan itu kayak komis banget gitu. Dan mulai saat itu saya mikir ya udah, jadi kalau saya ngutangin orang saya harus siap kehilangan gitu. Siap berapa banyak mana mau kehilangan gitu. Ya seperti itulah gitu. Nah ini saya balik lagi ya ke Pak Johan tadi, dia bingung. Saya bilang yang pertama-tama adalah apa yang Pak akan lakukan gitu. Pak Ridwan, aset saya kalau dijual bagus 7,5 miliaran, 8 miliar dapat. Tapi pada posisi sekarang itu di 6 miliar pun susah gitu loh. Dan Pak Ridwan bisa ngenalangin gitu. Oh, saya bilang untuk saat ini nggak bisa dulu Pak gitu. Nanti ke depan kalau saya sudah mampu, bank wakaf saya jadi dan saya sudah kemampuan modal saya udah jalan bagus, insya Allah saya akan bantu. Tapi sekarang ini belum, mohon maaf. Cuman yang dilakukan apa? Kita harus melakukan perlawanan dengan bank, dengan apa? Dengan cara sesuai dengan peraturan gitu. Pertama apa? Kita tunjukkan bahwa kita kooperatif gitu. Kedua, kalau memang bisa, ini ikuti cara saya. Saya kadang-kadang saya ke bank itu nawarkan, Pak, saya bantuin ini aset saya dijual. Dan saya tidak malu ruko saya atau siapapun aset saya ditulisin rumah ini dijual. Kenapa? Kalau Anda hanya ngomong tak apa mau dijual, ternyata diiklankan tidak pernah, ditempel pelang juga nggak mau, malu gitu loh. Ya susah gitu. Makanya ketika Anda berhutang seperti ini dan ada masalah, ini loh, kalau Anda diamkan pun pasti bermasalah gitu. Kenapa? Pasti dilakukan tindakan-tindakan sepihak oleh bank gitu kalau Anda beromong ini. Jadi intinya apa? Kalau bisa sebelum bank melakukan tindakan, kita harus aktif gitu. Jadi aktifasi dengan bank itu. Jadi jangan didiamkan juga gitu. Jadi intinya apa? Ya udah, Anda bicarakan dengan keluarga, dengan istri dan yang anak, juga pun dengan anak-anak bapak lagi kesulitan sekarang. Dan saya melakukan hal yang sama sob. Saya bicarakan, bukan minta bantuan mereka, bukan minta ini. Saya cuma minta doa doang, termasuk ke orang tua dan mertua saya gitu. Saya cerita saya ada masalah, tapi saya akan bisa selesaikan gitu. Ada telepon siapa ya? Jadi intinya seperti itu. Jadi bicarakan dengan keluarga supaya mendukung dulu. Dan bicaranya nggak sekali sob, saya melakukan bicara panjang dulu sampai 3 bulan sebelum ini saya bicarakan dulu konsekuensinya. Dan saya yakinkan bahwa kita bisa bangkit lagi gitu. Itu yang saya lakukan, sehingga istri pun mendukung gitu. Istri saya mendukung ketika saya mau jual aset apapun gitu. Dan yang saya lakukan adalah apa? Saya tidak menjual aset di rumah, karena apa? Saya dapat pesan dari beberapa pengusaha. Saya kan dulu gaulnya dengan pengusaha Chinese ya, banyakan gitu, karena ibu keluarga angkat saya dari orang Chinese, jadi saya diangkat anak keluarga Chinese gitu. Mereka semua pinjaman berapapun dia lakukan, terus hanya rumah yang tidak dijaminkan gitu. Meskipun ditawari 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena kalau rumah hilang, kadang-kadang harga diri kita hilang gitu. Kenapa? Karena dulu kita ada kenangan di situ, masa muda kita dengan istri, terus melahirkan anak di situ, membesarkan anak di situ. Momen indah itu nggak bisa lepas begitu saja gitu. Jadi rumah tidak boleh digadaikan gitu. Nah itu yang saya lakukan gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya kantor pun sekarang udah lepas dari bank satu unit, 2 sertifikat untuk di kantor saya udah lepas, tinggal 1 lagi gitu. Saya ada 2 unit, ada 4 sertifikat untuk kantor, dia 2 sertifikat sudah selesai. Dan tinggal 2 sertifikat lagi gitu. Dan alhamdulillah satu udah selesai gitu. Terus kita bicarakan dengan istri supaya dia juga bisa berhemat, bisa mendoakan kita dan yang lainnya gitu. Biar siap dulu mengerti. Jadi jangan diharapkan ketika Anda ngomong langsung itu mereka mengerti, tidak sob. Kadang-kadang jadi kita persiapkan sampai 3 bulan. Saya itu 3 bulan akhirnya dia mendukung, biasa dia mendukung. Ya siap mas, jual aja gitu. Malah dia sekarang mendukung untuk melunasi cepat-cepatnya gitu. Jadi itu yang dilakukan gitu. Padahal contoh ya, saya dulu mimpi punya villa segala macam-macam, udah terwujud villanya. Ternyata apa, sekarang harus dijual gitu. Ya udah, saya nggak apa-apa mas. Toh ternyata apa, ketika saya punya villa pun saya paling berapa kali nginep di villa saya, paling 3 kali gitu. Meskipun nggak terlalu jauh, karena apa? Meskipun di situ ada kolam renang, kamarnya bagus segala macam-macam, masih enak di rumah lah gitu kadang-kadang gitu. Jadi intinya ya ternyata punya villa pun, dan itu ada beban juga, beban maintenance, beban macam-macam, bla bla bla, dan tidak nyaman gitu. Jadi kalau bisa kita sewa villa aja gitu. Jadi akhirnya saya ngerti gitu. Impian saya punya villa ya nggak apa-apa, saya ngilang dulu, nanti ke depan mudah-mudahan Allah ganti 10 kali lipat gitu. Itu niat saya gitu. Jadi tunjukin juga ke anak istri kita bahwa kita orang optimis dan kita bisa selesaikan masalah kita gitu. Nah ketika kita sudah siap seperti itu,
bank aja seperti itu ya, kita ada hadapi pelan-pelan, kumpulkan data dulu, kumpulkan bukti dan yang lainnya gitu. Jadi kita tuh kooperatif. Kalau bisa anda mau kooperatifnya gini, cicilan anggaplah 30 juta gitu. Ini dia 30 juta berapa tahun. Nah, Anda kan ngerasa ternyata apa? Riba itu luar biasa. Jadi bank itu bayangin 30 juta tiap bulan kan luar biasa gitu. Kita kerja untuk bank ini, jadi pegawai bank secara tidak langsung gitu. Jadi kalau sebagai Anda sekarang ini masih pinjam ke bank, sama dengan Anda itu tidak bebas gitu. Bukan pengusaha sejati lah, Anda masih karyawan bank gitu. Memperkaya mereka semua, itu yang saya sadari. Kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa gitu. Kayak enggak kok saya sekarang sukses gara-gara bank, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi saya dibuat sibuk gara-gara bank, gara-gara saya usaha besar dulu karyawan saya, karena saya harus ningkatin omset, berarti saya harus buka cabang gitu. Ternyata apa? Cabang saya rugi semua gitu. Tutup semua, saya punya di Lombok di mana-mana tutup semua. Terus saya punya toko listrik aja itu ada 8 cabang, karyawan ratusan gitu. Belum perusahaan yang lainnya di Cilengsi, di Bogor, di mana-mana gitu. Ternyata apa? Berantakan semua di Lombok, berantakan semua. Saya dulu punya listrik mati ya, terus toko listrik kecil, jadi kayak ini di kantor-kantor PLN segala macam-macam. Awalnya untung, ketika buka luar biasa itu. Jadi intinya apa? Kita kerja buat bank, jadi kadang-kadang buka usaha itu karena kita tiap bulannya tinggi, kita harus ada naikin omset ya. Naikin omset kalau kita buka perusahaan itu kan tidak semuanya mulus gitu. Itu kendalanya gitu. Terus project apapun saya kejar, yang penting gede gitu. Contoh ada project 5M saya kerja, DP-nya 20% saya kerjakan gitu. Pakai uang bank segala macam. Ternyata ada masalah, macet segala macam atau dari mereka pembayar susah. Akhirnya apa? Ya cost overhead-nya kan nggak jalan terus, nggak kerasa gitu. Kelihatan untung, ternyata apa? Ternyata buntung gitu. Jadi itu. Nah, Bapak ini udah ngerasakan Pak Johan ini. Jadi Anda harus siapin dulu mentalnya dan keluarga persiapan. Yang kedua, harus rela untuk menjual aset gitu. Apapun aset dan rumahnya ya udah. Kayak gimana gitu. Saya biasa hidup kayak itu mewah ya. Di rumah seharga 7 miliar atau 8 miliar gitu. Ya udah nggak apa-apa. Sebagus-bagusnya nilai jual sebuah rumah lewat lelang, lebih bagus kita menjual sendiri gitu. Karena konsekuensi ini, kalau Anda tidak berani ngambil konsekuensi, ya udah kebanyakan ragu-ragu. Akhirnya apa? Akhirnya terlelang rumahnya, udah terlelang, udah dapat menang, udah gitu diamanin oleh pengadilan, baru bingung mau dieksekusi, baru bingung gitu. Harusnya ditangani dari awal gitu. Kalau Anda nggak mampu, ikut aja program pendampingan hutang, nggak besar ke biayanya gitu. Dan itu Anda tidak perlu mikirin, Anda fokus ke menyelesaikan masalah bisnis Anda aja gitu. Hutang kami yang bantu gitu. Saya sendiri bantu gitu. Ada biaya kayak Pak, ya jelas ada, kan ada admin kan butuh makan. Kalau saya nggak perlu, saya alhamdulillah sukses. Saya sekarang pun saya ada pekerjaan di Sentul City ini, terus di Kubu saya kerjakan alat dapur kitchen gitu. Jadi intinya itu, jadi sebagus apapun nilai di lelang atau gimana pun, atau Anda nanti malah kacau bisnisnya, ini bahaya loh sob. Jadi masalah perbankan ini, hutang ini dengan bank itu bukan hanya menghancurkan bisnis Anda, tapi sampai nanti menghancurkan keluarga Anda gitu. Tidak siap, kadang-kadang istri kita yang biasa hidup bagus itu tidak siap gitu menghadapi itu. Jadi di awal udah siapkan, kita nanti beli rumah yang mungkin semiliaran doang gitu, hanya kecil, jadi siapkan gitu. Kalau saya lihat sih ya susah. Kenapa? Mobilnya masih mobil mewah, karena memang mungkin gengsi ya, rumahnya rumah di salah satu perumahan yang elit segala macam-macam. Ya udah gitu. Kalau saya sebagai pengusaha, kalau nggak mampu ya rumah biasa aja dulu. Kalau saya, jadi intinya jangan sampai kita terlalu neko-neko lah. Kenapa? Rumah bagus pun kalau seandainya kita susah bayar, ujung-ujungnya ini sengsara gitu. Jadi kalau Anda sudah dengan bank ini sekarang KPR segala macam-macam, hutang dengan bank segala macam-macam, kalau Anda lagi usaha, merintis usaha, itu ujung-ujungnya nanti berantakan di ujung. Untung Pak Johan ini masih muda ya, di bawah 45 tahun gitu. Di atas 50 tahun kelengar sob. Ada kemarin tuh yang udah 55 tahun, rumahnya dilelang gitu. Nilai asetnya 1,5 miliar, hutang cuma 400 juta, dan dia diamkan gitu. Dan itu kena mafia gitu. Jadi intinya apa? Ya kena mafia orang-orang situ gitu. Jadi akhirnya sekarang apa? Udah mau eksekusi gitu. Susah kalau udah prosesnya ke sana gitu. Jadi kalau saya nekankan, selesaikan masalah perbankan ini di jalur negosiasi aja, jangan sampai masuk ke jalur hukum gitu. Atau sudah dilelang gitu. Karena sudah dilelang, titiknya itu tidak ada jalan kembali kalau ininya. Point no return namanya. Jadi kalau sudah masuk lelang, itu masuk ke point no return gitu. Demikian
demikian sob dari saya, mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan. Selesaikan baik-baik. Kalau anda nggak bisa, kalau anda mau menyelesaikan sendiri boleh, tapi lihat video saya 50-100 gitu. Ada yang sukses kemarin di Sumatera ya, Sumatera Utara, alhamdulillah dia bisa menyelesaikan sendiri, karena di situ kan prosesnya panjang gitu, tidak bisa lewat chat doang, lewat WA doang gitu. Tidak sampai ke pengadilan dan alhamdulillah selesai gitu. Utang 2,2 miliar selesai di angka 900 juta gitu. Itu kalau anda nggak mampu silahkan serahkan ke kami, saya sediakan mantau perkembangannya gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.